Seorang mahasiswa secara tak sengaja membunuh sahabat karibnya saat keduanya terlibat dalam pertengkaran hebat. Dalam kepanikan, ia membuang jasad temannya ke dalam sumur kering di belakang rumah, berencana memindahkannya keesokan hari. Namun, ketika ia kembali, mayat itu telah lenyap tanpa jejak. Lebih aneh lagi, tidak ada seorang pun yang menyelidiki peristiwa tersebut. Bertahun-tahun kemudian, setelah ia memasuki dunia kerja, suatu hari ia kembali terlibat pertikaian sengit dengan atasannya. Dalam kemarahan yang memuncak, ia kembali membunuh. Menatap tubuh dingin di hadapannya, ia kembali teringat pada sumur tua itu. Dan seperti sebelumnya, ia membuang jasad tersebut ke dalamnya. Keesokan harinya, mayat itu kembali menghilang tanpa bekas. 2 kali melakukan pembunuhan, 2 kali pula mayat lenyap begitu saja. Tanpa bukti, tanpa jejak. Sejak saat itu, ia mulai percaya bahwa sumur tersebut memiliki kekuatan gaib yang misterius. Beberapa tahun kemudian, ia menikah. Namun, kehidupan rumah tangganya perlahan berubah menjadi siksaan. Hingga pada suatu malam, ia kehilangan kendali dan membunuh istrinya. Ia kembali menggunakan cara lama, melempar jasad ke dalam sumur. Dan seperti sebelumnya, jasad itu kembali menghilang keesokan harinya. Sejak saat itu, rasa takut, bersalah, dan ragu seolah lenyap dari dirinya. Hingga ibunya menua dan membutuhkan perawatan. Karena enggan merawatnya, ia pun kembali memikirkan sumur itu. Namun kali ini, jasad sang ibu tidak juga menghilang. Ia menunggu sehari, 2 hari, hingga akhirnya tubuh itu membusuk dan mengeluarkan bau menyengat yang menarik perhatian tetangga. Polisi pun datang, dan semua perbuatannya akhirnya terbongkar. Namun, yang menjadi pertanyaan, mengapa hanya jasad sang ibu yang tidak menghilang? Di sisi lain, ada kisah lain yang tak kalah menggetarkan. Sepasang anak kembar perempuan tewas tertabrak mobil ketika menyeberang jalan. Sang ibu begitu terpukul oleh kehilangan tersebut. Setahun kemudian, secara ajaib, ia kembali melahirkan sepasang anak kembar perempuan. Awalnya segalanya tampak normal, hingga sang ibu menyadari salah satu dari mereka memiliki tanda lahir di tempat yang sama dengan anaknya yang telah tiada. Semakin mereka tumbuh besar, hal-hal aneh mulai muncul. Mereka menyebut nama-nama tempat yang tak pernah dikunjungi, mengenali rumah lama keluarga mereka dengan detail yang mustahil diketahui, bahkan menanyakan keberadaan mainan lama, mainan yang dulunya sangat disayangi oleh kakak-kakak mereka yang telah meninggal, dan yang tak pernah diceritakan oleh sang ibu. Banyak yang percaya bahwa 2 anak yang meninggal itu sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya kembali, dalam wujud yang berbeda, untuk menemani sang ibu sekali lagi. Pesan yang tersirat, terkadang, anak-anaklah yang diam-diam mengingatkan kita tentang apa artinya menjadi manusia yang lebih baik.